ada PKS sudah bubar. Di organisasi politik levelnya negara juga kita membaca siklus sejarah dunia, ada Daulah Umayyah itu juga usianya tidak sampai 1 abad. Daulah Umayyah itu, dinasti Umayyah itu hanya bertahan sekitar 89 tahun. Abbasiyah setengah milenium bubar. Di Eropa Timur, Uni Soviet kekaisaran yang sangat besar pecah menjadi 15. Di Eropa Tenggara ada daerah Balkan, Yugoslavia juga pecah. Organisasi politik yang punya privilege, yang punya uang, punya instrumen militer itu juga bisa berubah. Organisasi ekonomi korporasi itu juga bisa berubah. Dulu tahun 2008 kita mendengar ada pembunuhan salah satu institusi keuangan terbesar di dunia, Lehman Brothers. Itu juga tidak bisa kita bayangkan setelah 1,5 abad ternyata dia kolapsi. Sekarang kita bertanya, kenapa NU masih eksis sampai sekarang? Padahal semua kualitas dari organisasi itu tidak ada syarat. Nggak punya tentara, punya itu bangsa. Seragamnya itu tak punya. Berani mati kalau tidak berani hidup. Atau tidak ada. Yang jelas tidak punya anggaran, nggak punya instrumentasi. Tapi sampai sekarang Jamiyah Nahdlatul Ulama dengan segenap bangun-bangunnya masih hidup, masih eksis, kira-kira sampai kapan kita. Satu-satunya jawaban yang bisa kita temukan kenapa Nahdlatul Ulama masih hidup, karena kita ternyata dibutuhkan oleh negara membutuhkan NU juga membutuhkan negara. Mungkin bisa, tetapi saya kira kalau kita melihat perbandingan di negara lain tidak ada fungsi yang dimainkan oleh NU. Negara-negara Arab itu bangsanya cuma satu, tapi dia diusung oleh sekian negara. Jadi multi state nationalities, negara multi bangsa, negara multi bangsa. Negara Arab terpecah menjadi sekian negara, bangsa Arab terpecah menjadi sekian negara. Di Indonesia kita juga sebenarnya bukan nation state, kita ini multinational state. Ada 1.341 suku bangsa. Kita ini sangat maju. Kenapa NU masih eksis? Karena NU adalah jaminan bahwa Islam yang dikembangkan di Indonesia adalah Islam yang toleran, Islam yang pro kemajuan, Islam yang menjadi simbiosis dari kebangsaan. Kita bukan Islam yang ingin melawan nasionalisme, karena nasionalisme justru menjadi bagian dari perjuangan agama. Di Mesir ulamanya hebat-hebat, tetapi begitu terjadi Ar-Rabiul Arabi, gelombang Arab Spring, ternyata ulamanya tidak bisa terlalu banyak bergerak, sehingga hanya gara-gara satu kata di dalam amandemen konstitusi tahun 2010 mereka bergerak di medan tahrir dan korbannya itu ratusan orang, ribuan nyawa. Kenapa? Karena di sana fungsi keulamaan hebat, tetapi fungsi sosial sebagai social science, perangkat sosial tidak ditemukan sebagaimana kapasitas yang dilakukan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Fungsi integrasi ini yang merupakan garansi bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, tetapi sekaligus bisa bergandeng tangan dengan demokrasi, bisa
bersama dengan pembangunan ekonomi, karena corak keagamaan yang kita tawarkan, keagamaan yang bisa bersimbiosis dengan kemajuan, yang bisa berdialektika dengan kebangsaan. Tanpa adanya peraturan sosial tidak mungkin pembangunan bisa dilakukan. Kita mungkin bisa membandingkan kondisi seperti di Timur Tengah, konflik terus-menerus digerogoti oleh pertumpahan, percekcokan yang tidak putus-putus, sehingga tidak mungkin Islam bisa dilaksanakan di tengah situasi konflik. Pembangunan ekonomi tidak mungkin dilaksanakan tanpa ketertiban politik. Dan Nahdlatul Ulama memberikan garansi bahwa NKRI berdasarkan Pancasila adalah harga final, adalah harga mati untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara yang abadi ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan demikian. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja Nahdlatul Ulama selain berfungsi melakukan integrasi terhadap proses kebangsaan, kita juga punya kewajiban untuk membantu pemerintah, membantu negara di dalam melaksanakan pembangunan. Karena tidak mungkin pembangunan bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah tanpa dukungan dari civil society. Sehingga PD ISNU di Sulawesi Utara, PJ ISNU di Sulawesi Utara bisa menjadi mitra strategis untuk menyalurkan, mendistribusikan sumber daya publik dalam rangka memiliki kesejahteraan. Karena kapasitas pemerintah terlalu terbatas tanpa pelibatan komponen masyarakat. Sehingga saya mengajak dengan hormat siapapun nanti yang terpilih menjadi gubernur, Nahdlatul Ulama termasuk di dalamnya ISNU bisa menjadi mitra strategis dari pemerintah, melaksanakan program-program pemerintah. Karena kita punya program tapi tidak punya anggaran, sementara pemerintah punya anggaran, tetapi ada kesulitan untuk merumuskan program-program yang langsung berkenaan dengan masyarakat. Terakhir dari saya, mohon dengan hormat di pengurus wilayah dan perusahaan yang telah dilatih untuk bersama-sama menyiapkan kondisi dalam rangka menjemput abad kedua Nahdlatul Ulama yang PBNU sudah merumuskan, termasuk diantaranya adalah digitalisasi. Jadi kita harus melakukan inovasi terus-menerus melakukan Islam. Karena kalau organisasi itu tidak melakukan inovasi, tidak melakukan terobosan-terobosan, akan didisrupsi oleh organisasi lain yang bisa melakukan inovasi-inovasi. Dan salah satu kunci kenapa Nahdlatul Ulama masih eksis adalah menerima, terbuka terhadap berbagai inovasi, termasuk dakwah digital, termasuk penggunaan IT untuk memperlancar program-program yang dijalankan, sehingga kita sebagai organisasi tidak anti perubahan, kita mendukung perubahan, tetapi mengemas perubahan itu agar tetap sejalan dengan keadaan sosiologi masyarakat Indonesia. Demikian sedikit dari kami. Ucapan salam, selamat berkiprah berkhidmat jamiah Nahdlatul Ulama dari pengurus wilayah dan pengurus cabang ISNU Sulawesi Utara, dengan harapan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kekuatan untuk menjalankan mandat organisasi dalam rangka diiklan dan nanti. Syukran wa kuntum bil khair wal barakatuh wal najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan kembali ke tempat duduk. Dengan Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili